lahirlah seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Arya Sosoningrat dan Mas Ajeng Basiro. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Kartini memiliki pengalaman istimewa menempuh pendidikan di ILS yang merupakan sekolah dasar Eropa. Namun, setelah lulus dari ILS, ia tidak bisa melanjutkan tingkat pendidikannya karena dipaksa ayahnya menjadi putri bangsawan sejati dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku. Dan ia banyak menghabiskan waktu di rumahnya atau masa depan. Akan tetapi, ketika menginjak usia remaja, tumbuhlah motivasi dalam diri Kartini untuk mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Anak-anak, ayo kita mulai belajar. Baik, Kakak. A, Y, A, H. Dibaca? Ayam. Bukan, yang benar ayah. Kalau I, B, U, dibaca? Ubi. Bukan, yang benar ibu. Coba kita ulangi pembelajaran kita kemarin ya. Ini huruf apa? A. Kalau ini? B. Bagaimana dengan ini? Kartini, apa yang kamu lakukan di sini? Kang Mas, aku sedang mengajar Kang Mas. Untuk apa kamu mengajar? Wanita harusnya menikah dan mengurus rumah. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, kau tidak perlu mengajar mereka lagi. Ayo cepat, kembali ke pengintan. Kartini, coba kesini. Ada apa, Ibu? Kartini, pokoknya ibu tidak mau dengar ada cerita kalau kamu keluar mengajar anak-anak lagi. Bagaimana sih? Kamu ini kan sedang dalam masa pingitan. Mulai sekarang, kamu harus siap mempersiapkan dirimu sampai calon suamimu menjemput. Maafkan aku, Ibu, tetapi aku benar-benar tidak mengerti. Apakah salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika seorang wanita memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki? Aku tidak mau. Tradisi tetaplah tradisi. Hal yang sama telah berlaku untuk ibu dan perempuan-perempuan lain. Sudah seharusnya juga berlaku untuk kamu. Terserah saja, hingga tiba saatnya nanti, mau kamu siap atau tidak, kamu tetap harus melakukan pingitan lagi. Keseharian Kartini dalam masa pingitan dipenuhi dengan membaca, belajar, dan menulis surat kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda. Meski keseharian Kartini dalam masa pingitan menimbulkan rasa kesepian, kesedihan, dan ketidakadilan, hal itu tidak membuatnya putus asa. Sejak saudari perempuan Kartini, Raden Ajeng Solastri menikah dan ikut sang suami, Raden Ajeng Kartini menempati kedudukan sebagai putri kedua yang berhak mengatur semua urusan adiknya. Hak Raden Mau memanggil kami. Mau memanggil kami. Halo adik-adik, jadi begini, mulai sekarang sama Kartini gak usah terlalu mengikuti tradisi ya. Kalau sama Kartini, anggap saja tidak ada yang istimewa, dan kalian bisa akrab dengan Kartini. Kalian tidak perlu lagi menunduk dan berjalan setapak-setapak ketika bertemu Kartini. Wah, tapi Mbok yakin seperti itu?
Kalau ibu tahu, apakah ibu akan setuju? Tenang saja ya, Dik. Kartini telah mendapatkan hak untuk mengatur kalian, dan Kartini merasa tidak perlu diperlakukan kalian seperti yang diajarkan di tradisi. Wah, terima kasih banyak, Mbok. Mbok baik sekali. Iya benar. Ngomong-ngomong, tadi Mbak sedang menulis apa? Kartini tadi sedang menulis surat untuk teman-teman Kartini. Melalui surat menyurat yang kami lakukan, Kartini mendapatkan banyak pelajaran dan ide baru mengenai dunia luar. Oh, dunia luar itu yang seperti apa, Mbok? Kalian mau tahu? Mau. Perubahan yang dilakukan oleh Kartini terkait dengan tradisi perlahan-lahan bisa menjadikan aturan-aturan yang tak terbuka. Berkat kesabaran dan upayanya yang pantang menyerah, kini Raden Ajeng Kartini mendapat dukungan dari 3 saudarinya. Seiring berjalannya waktu, Raden Ajeng Kartini mendapatkan tawaran dari anggota parlemen Belanda yang bernama Van Gogh untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya dari pemerintah. Wah, ada surat kiriman dari Tuan Van Gogh. Benarkah? Aku harus segera menyampaikan ini kepada Romo dan Ibu. Halo Romo, Kang Mas, bisakah Trinil meminta waktu sebentar? Ada apa? Saya mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikan di Belanda dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, bolehkah saya melanjutkan pendidikan di Belanda? Siapa yang memberikan tawaran itu? Sudahkah Trini memikirkan ini dengan baik? Trinil menerima tawaran ini dari Tuan Van Gogh, dan Trinil sudah mempertimbangkan semua ini dengan sangat baik, Romo. Sebab Trinil sangat ingin bersekolah di Belanda dan menggapai cita-cita. Maaf, Romo. Bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Apa itu? Saya merasa ada yang perlu bisa lebih pertimbangkan terkait pendapat Kartini tentang bersekolah ke Belanda. Mengapa? Karena berdasarkan tradisi, sudah menjadi kewajiban bagi Kartini untuk menjalani di masa pinggir. Lagi pula, menempuh pendidikan bukanlah hal yang umum dilakukan oleh kaum wanita. Saya yakin ibu juga sejalan dengan saya dalam hal ini. Trini, bukankah kamu tahu bahwa kamu memiliki kewajiban untuk menjalani masa pendidikan? Ayah yakin kamu mengerti mana yang merupakan kewajiban dan mana yang bukan kewajiban. Permintaanmu untuk menempuh pendidikan lebih lanjut sangat bertolak belakang dengan tradisi kita. Lagi pula, bagaimana dengan lamaran Bupati Rembang padamu? Romo, tolonglah. Kini Trinil sudah mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita Trinil. Percayalah padaku, Romo. Kumohon, tawaran seperti ini tidak akan datang 2 kali. Baiklah, kamu boleh bersekolah di Belanda. Romo, terima kasih banyak. Kartini, apa yang telah kamu lakukan? Apa maksudmu, Ibu? Kamu seharusnya bersyukur nih, ada orang yang mau melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang memiliki 3 istri, Bu? Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya akan tetap pergi sekolah di Belanda. Memangnya apa yang bisa kamu dapat di sana nih? Sudah bagus Bupati melamarmu, dan kamu mau menolak kesempatan emas seperti ini. Apa yang kamu pikirkan sih ini? Maaf Ibu, tetapi Romo pun sudah menyetujui permohonanku. Tolong maafkan aku Ibu, karena tidak memenuhi keinginan Ibu. Tetapi tolonglah Bu, jika menerima permintaan Bupati sama dengan emas, maka melanjutkan pendidikan sama harganya dengan belian. Percayalah Bu, bahwa apa yang aku dapatkan di sana pasti akan membawa banyak perubahan yang baik bagi kita. Ibu tidak mengerti, Bu. Percayalah Ibu, aku mohon.
Setelah perbincangan dengan sang ibu, beberapa hari pun berlalu. Dan datanglah surat-surat yang mengubah keputusan Kartini. Suami dari sahabat pena Kartini, Jacques Heinrich Abendanon, memberikan saran yang mengubah pandangan Kartini. Melanjutkan pendidikan ke Belanda memang sangat menjanjikan bertumbuhnya wawasan dan tentunya bisa membantu kemajuan rakyat Jepara. Akan tetapi, ada banyak hal lain yang harus dipertimbangkan, khususnya mengenai waktu pendidikan di sana yang cukup lama. Tentunya keputusan baru ini cukup membawa kesedihan bagi Kartini. Akan tetapi, sebagai wanita yang kuat, Kartini tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan ia pun mendirikan sekolah bersama dengan Rukmini, saudarinya. Rukmini, saya sangat bahagia telah berhasil mendirikan sekolah ini. Saya benar-benar ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan untuk belajar dan berkembang. Saya juga sangat bersemangat, Kartini. Sekolah ini akan menjadi tempat bagi mereka untuk menuntut ilmu, belajar membaca, menulis, menggambar, dan lain-lain. Pagi Kak Kartini, pagi Kak Rukmini. Selamat pagi. Ayo kita mulai pembelajaran dengan perhitungan. Kakak mau tanya, kalau 12 tambah 4 berapa? 13. Bukannya 13. Bukannya 12 tahu. Kok bisa? Salah, yang benar 16. Coba lagi ya. Kalau 15 dikurang 3 berapa? 12. 12 tahu yang benar. 13 tahu yang benar. 13. Iya, jawaban yang benar 12. Yeay. Ayah ingin membicarakan tentang Bupati Rembang, Raden Adipati Jojo Adiningrat. Hah? Romo, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu kamu memutuskan untuk tidak menikah, tapi saya ingin kamu mempertimbangkan kembali lamaran waktu itu. Romo, saya perlu waktu untuk berpikir tentang ini. Saya ingin meminta saran dari Rukmini juga. Saya telah mempertimbangkan lamaran Anda, Raden Adipati. Saya bersedia menikah dengan Anda, tetapi dengan beberapa persyaratan. Oh, silahkan. Sampaikan persyaratanmu di ajang Kartini. Pertama, saya tidak ingin dibebani oleh berbagai perintah sopan santun yang rumit. Saya ingin diperlakukan seperti orang biasa saja. Lalu yang kedua, saya mengharuskan calon suami saya membantu mendirikan sekolah untuk kaum perempuan dan orang miskin. Dan yang terakhir, saya ingin tidak lagi ibu tinggal di rumah belakang, melainkan di rumah depan. Kartini. Di ajang Kartini, saya tidak pernah mempermasalahkan keinginan Anda. Tentunya saya juga akan membantu Anda mendirikan dan mengurus sekolah Anda. Sesungguhnya, saya sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang pintar dan kuat, layaknya di ajang Kartini. Saya sepenuhnya ikhlas menerima semua syarat di ajang Kartini. Saya berjanji akan ikut mengawal cita-cita di ajang. Jadi bagaimana di ajang Kartini? Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Kartini memutuskan untuk menerima lamaran sang Bupati Rembang dengan beberapa syarat tentunya. Saya sangat amat bersyukur bahwa saya dapat menikah dengan seorang yang sangat menghormati dan memahami keinginan saya. Terima kasih banyak pada Kang Mas dan Sinar.
terutama kepada para pemeran dan juga para penonton yang sudah mensupport kami. Sebenarnya ini dramanya bener-bener sebentar banget ya kita latihan, bahkan bisa dibilang 3 hari aja tuh nggak nyampe guys. Kita bener-bener 3 hari aja tuh pada kosong-kosong, kita recording juga jadi kayak sendiri-sendiri. Ini kita bener-bener recordingnya pakai HP, ngeditnya pakai laptop, kayak dadakan gitu. Tapi ternyata awal bahkan kita pesimis ya, kita kayak takut nggak bakal hype, kalian kayak bakal ini drama apaan sih gitu. Tapi ternyata malah melebihi ekspektasi aku sendiri. Oh ya, kita bakal perkenalan satu persatu dari mulai saya dan juga dari ujung ya. Saya sendiri kayak sebagai narator drama ini. Saya Cynthia sebagai siswa Kartini. Saya Alicia sebagai siswa Kartini juga. Saya Lia Juliani sebagai siswa Kartini. Saya Gisel sebagai siswa Kartini. Saya Cindy sebagai adiknya Kartini. Saya Aisyah sebagai saudarinya Kartini. Saya Yogi sebagai Raden Adipati alias suami dari Kartini. Saya Mira berperan sebagai ibundanya Kartini. Saya Laika sebagai Raden Ajeng Kartininya. Saya Alia sebagai Raden Ajeng Kartina. Saya Nada sebagai Raden Ajeng Sumantri. Saya Ramzi sebagai ayah dari Kartini. Saya Jojo sebagai busononya. Oke, sebenarnya nggak cuma pemeran doang. Kalian tadi lihat gak? Ada yang pindah-pindahin properti. Kita makasih banyak sama tim backstage kita. Terus sama yang udah ngatur sound kita yaitu Atar. Dan banyak banget nama yang nggak bisa kita sebutin. Dan juga naskah ini dibuat sama salah satu pemeran kita sendiri loh. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa? Siapa yang nulis? Kelihatannya kayak buatan cewek kan? Tapi ini buatan kertas kita guys. Keren banget gak sih? Aku juga kaget pertama kali baca tuh kirain gini. Ini yang buat ini ya cewek yang suka baca novel gitu ya. Ternyata dia sendiri, kaget gitu. Intinya makasih banyak buat yang udah berperan. Pokoknya kalian semua tuh berjasa banget. Kita maksudnya. Kalian juga makasih udah nerima. Maksudnya udah nonton, udah support kita juga. Makasih banyak. Kita